pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya Virus dan Saya Sahra di podcast After Class bersama narasumber seru, Kece. wow abis, Pokoknya semua ada deh di sini. hanya ada di podcast After Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Poteras Volume 2 episode 2 bersama saya Vera Sabrina selaku podcaster pertama dan Saya Sahra di Normalina sebagai podcaster kedua. Nah, FYI nih guys, kita lagi di NutriHub di Jalan Agaligo nomor 32, di mana NutriHub ini merupakan milik perusahaan ternama yang memasarkan makanan dan juga makanan-makanan sehat yang tentunya berkualitas. Ini di bawah naungan dari PT Nutrifood Indonesia. nah benar banget nih Sarah. Jadi adapun untuk tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu boros berkedok self reward. Apakah memberikan apresiasi atau hanya merugikan? Nah untuk pemateri kita pada hari ini mungkin bisa dari Kak Sarah untuk memperkenalkan siapa sih pemateri kita hari ini. Nah, jadi pemateri kita hari ini merupakan psikolog klinis yang sangat amat luar biasa, ada Kananda. Nanti lebih lanjutnya kita berkenalan dengan pemateri. Kananda ini dari Psikomorfosa, dia merupakan psikolog klinis yang ternama juga di Makassar. Jadi ini dia pemateri kita pada hari ini. Halo, saya Ananda Immanuela Ninggolan, biasa disapa Ananda. Saya seorang psikolog klinis yang fokusnya ke kasus dewasa dan saat ini masih aktif sebagai praktisi di lembaga layanan psikologi Psikomorfosa dan beberapa platform online juga. Wah, keren banget. Jadi Kananda ini merupakan seorang psikolog klinis yang berfokus pada orang dewasa. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita memasuki sesi tanya jawab ke Kananda sebagai seorang psikolog. Nah, dari Kananda sendiri nih, mungkin udah gak asing lagi ya terkait self reward di kalangan anak muda tentunya. Mungkin dari Kananda sendiri ada nggak sih definisi tersendiri terkait apa sih self reward itu? Oke, kalau kita mau ngobrolkan soal self reward ini kan definisinya dulu kan dari kata self reward ya. Saya rasa Virus sama Zahra juga sudah familiar dengan istilah reward gitu ya. Apalagi kan teman-teman ini di psikologi. Di psikologi salah satunya itu kan dari sisi behavior ada namanya reward dan punishment ya. Iya. Oke, kalau dari teman-teman yang teman-teman tahu tentang itu apa sih, kita biar sama-sama sharing. Kalau dari saya sendiri nih Kak, kalau reward itu kayak misalnya kita udah ngelakuin sesuatu nih, kita memberikan hadiah kepada diri kita. Tapi kalau punishment itu kalau misalnya kita memberikan hukuman ke diri kita karena mungkin nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalau punishmentnya itu ada kan bersifat positif dan negatif juga. Oke, kurang lebih kayak begitu ya. Jadi kan gunanya reward dan punishment ini secara psikologi kan untuk meningkatkan perilaku dan menghilangkan perilaku tertentu ya. Nah, dan sekarang kita obrolkan tentang rewardnya. Reward kan itu pemberian sesuatu yang menyenangkan ya. Dari kata reward itu bentuk apresiasi. Nah, di sini dari kata self reward, jadi apresiasi yang diberikan itu kita berikan secara mandiri jadinya dari diri kita sendiri untuk diri kita. Kalau yang secara teoritis kan rewardnya bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar. Di pendidikan mungkin pendidik dengan anak didiknya, di keluarga orang tua dengan anaknya, di hubungan juga seperti itu. Nah, self reward ini jadinya satu bentuk upaya kita untuk mengapresiasi diri kita sendiri untuk usaha-usaha yang sudah kita lakukan, pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan gitu kalau mau definisikan self rewardnya. Oke, jadi itu tadi terkait definisi dari self reward. Yang saya tanyakan bagaimana sih penerapan self reward ini Kak yang baik atau yang sehat sehingga tidak merugikan finansial seseorang individu itu? Oke, bagaimana penerapannya ya? Nah, kita kembali ke tujuan dari self reward, ya kan? Tujuannya kan kita mengapresiasi. Kita ada harapan bahwa perilaku tertentu kita itu akan terulang lagi dengan adanya pemberian reward ini. Nah, kalau misalnya bagaimana penerapannya ya, itu mungkin dimulai dari reward seperti apa yang kita harapkan. Nah, ini kan mungkin kita fokus ke reward yang berhubungan dengan finansial ya. Biasa reward kan ada banyak bentuk, dari yang kecil sampai yang besar, yang gampang ditemukan, didapatkan, sampai yang memang butuh cost yang lebih besar lagi. Misalnya dari self reward yang sederhana ya, pujian. Misalnya kayak, oh hari ini Virus cantik ya, pakai jilbabnya warna coklat-coklat krem, cocok di Virus. Itu
itu kan apresiasi untuk Virus untuk penampilannya. Dia sudah usahakan untuk tampil rapi, memilih jilbab warna apa yang sesuai. Nah, hasilnya dia dapat reward berupa pujian. Oke, berikutnya akan berulang perilaku itu. Pilih orang jilbab yang seperti ini mungkin yang lebih cocok di saya. Itu contoh sederhana dari reward. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan finansial itu biasanya reward yang ngetrennya kayak belanja, shopping, jalan-jalan, healing ya. Misalnya healing, lalu hilang gitu kan. Nah, itu yang mungkin agak costnya lebih besar. Nah, ketika kita tanyakan penerapannya bagaimana itu ya. Nah, kita lihat self reward itu bukan dibentuk atau dipikirkan setelah kita mencapai sesuatu. Tapi self reward itu sudah kita pikirkan di awal. Misalnya reward yang paling terlihat tuh kayak gaji ya. Gaji. Kan gaji itu bukan dikasih karena karyawannya sudah kerja, itu kan sudah memenuhi tanggung jawabnya, job desk-nya. Tapi kan sudah ada di awal. Per bulannya dia akan dapat sekian gitu. Berarti itu reward ditentukan sejak awal. Misalnya, teman-teman lagi sibuk apa sekarang? Kuliah organisasi. Yang paling berat di kuliah sekarang saat ini apa? Mungkin kalau dari saya Tugas. Ada yang spesifik mata kuliahnya begitu? Kalau saya karena kebetulan tahun ini ambil proyektif, jadi mungkin yang terberat itu proyektif sih. Oke, proyektif. Ada praktikum di situ. Oke, ada praktikum berarti ada laporannya. Iya. Nah, misalnya kayak begitu, Zahra kan praktikum proyektif. Misalnya dari itu contoh sederhana ya supaya kita masuk. Zahra kan pasti akan melalui banyak tantangan di mata kuliah itu ya. Mengadministrasikan alat tesnya, terus merasakan bagaimana berinteraksi dengan testi atau klien gitu kan. Nanti di akhir akan buat laporan. Itu pasti berat ya. Menguras energi. Mungkin ada juga nangis-nangisnya dalam prosesnya gitu. Nah, kan sudah ada nih tujuan akhirnya laporan proyektif. Ya, lulus mata kuliahnya. Di awal Zahra bisa buat perencanaan, kalau sudah selesai nanti laporan proyektif ini sudah berhasil memenuhi semua prosesnya, saya mau misalnya mungkin yang saudara makan apa makanan favoritnya Zahra gitu kan, atau Zahra sudah berencana dan ada budgeting untuk kos yang lebih besar kayak mau pergi ke satu tempat ini gitu. Jadi self reward itu rewardnya dipikirkan di awal supaya kita tahu dari diri kita itu sesanggup apa memenuhi rewardnya, ya kan? Kadang yang menjadi merugikan itu secara finansial karena tidak ada perencanaan itu. Orang mikirnya kayak, sudah ini, karena sudah berhasil kemarin mau belanja ke mall, ya spontan kan? Jadi ke mall lihat, ada diskon. Sebenarnya bukan reward jatuhnya, hanya keinginan, mungkin lebih ke impulsif. Bajunya bagus itu, terus diskon pula. Jadinya kayak self reward, kemarin baru selesai ujian. Padahal ujiannya itu memang ujian yang teratur, ujian semester yang memang akan dilalui terus kewajibannya kan. Jadi dia menggunakan label reward itu untuk membenarkan perilakunya, yang lebih spontan, impulsif seperti itu, hanya keinginannya, mendahulukan keinginan di atas kebutuhannya, di atas kebutuhan dan juga di atas kemampuannya. Itu tadi makanya kenapa jadi masalah secara finansial. Jadi untuk penerapannya bagaimana? Ya pikirkan di awal, disusun dulu kayak goalsnya apa. Nah, ketika goals ini tercapai, apakah butuh self reward yang seperti ini, yang punya cost besar, atau hanya cukup dengan misalnya tidur sehari tidak mau diganggu orang, itu kan juga bentuk self reward ya, sederhana. Tadinya laporan full kampus, ketemu orang terus, administrasi tes, tapi kurang tidurnya. Itu self reward yang sederhana, tidur. Itu tadi mungkin untuk penerapannya ya. Oke, jadi yang mau saya highlight di sini Kak, terkait self reward yang tidak merugikan itu atau yang baik dan sehat, ternyata itu sudah disusun dari awal ya, bukan yang secara spontan. Kayak lihat diskon di mall langsung beli, check out ke Shopee sekarang yang paling banyak itu. Oke Kak. Terus berdasarkan pandangan secara psikologis nih Kak, seberapa penting sih self reward itu dilakukan oleh seorang individu? Oke. Kalau kita bicara penting atau tidak penting ya, itu termasuk yang penting gitu. Karena seperti tujuan awalnya kan, reward itu diberikan untuk melanjutkan satu perilaku tertentu, untuk meningkatkan satu perilaku yang diinginkan. Nah, tapi penting atau tidak pentingnya ini diiringi dengan baik atau kurang baiknya. Nah, itu kan kembali ke
bentuk self rewardnya seperti apa gitu, pemenuhannya seperti apa dan kapan waktu pemenuhannya gitu kan beda-beda ya. Ada yang memang pemenuhannya langsung, ada kayak menunggu dulu berapa lama baru dikasih. Yang paling sederhana bentuk self reward tuh mungkin kalian pernah dengar istilah token ekonomi? Belum. Itu juga salah satu bentuk reward gitu kan. Itu token ekonomi biasa paling sering digunakan untuk anak-anak. Kalau anak-anak melakukan satu tindakan, misalnya merapikan mainannya, dia akan dapat bintang, 1 bintang, kayak begitu. Kalau dia rapikan lagi besok, dapat lagi 1 bintang, gitu. Itu yang langsung pemenuhannya. Itu kan keberadaan bintang itu reward untuk anak meningkatkan perilaku merapikan mainannya, bertanggung jawab untuk disiplin, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah, pentingnya ya penting karena self reward itu juga punya kegunaan gitu kan, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita lagi bahwa sudah bisa menuntaskan satu proses panjang gitu, bisa juga mengurangi stres kita atas perjuangan yang kemarin. Misalnya tadi ambil contoh case-nya Sarah, habis proyektif itu banyak praktikum dan laporan, ada nih mengurangi stresnya, kayak sudah selesai, diapresiasi gitu. Jadi cukup penting lah. Jadi mungkin sebagai booster ya Kak nih, self rewardnya. Booster lagi gitu. Oke, nah Kak, kalau dari segi ekonomi kan kalau kita lakukan self reward secara terus menerus kan akan merugikan secara finansial. Nah, mungkin ada nggak sih dari sudut pandang psikologis apabila kita tuh sering banget ngelakuin self reward secara berlebihan? Oke. Ya kalau secara finansial ya itu pasti, apalagi yang kosnya tinggi, boncos juga ya di dompet gitu. Kalau dari psikologi sih itu tadi, kita harus pertimbangkan seurgent apa pemberian self reward itu, karena ketika terlalu sering diberikan self rewardnya, tidak ada jeda, tidak disusun di awal kan, ini dengan porsi kerja segini butuh self reward yang apa ya, yang sebagaimana. Kalau terus menerus tanpa jeda, tanpa ada pembedanya, jadinya tuh bias ke kita, bisa jadi bias. Diri kita kan menerima informasi lagi dengan pemberian self reward itu. Ya, makanya tadi berguna ke keberhargaan diri kita, kepercayaan diri. Nah, kok terlalu sering jadinya diri kita menangkapnya secara otomatis bukan reward lagi, sesuatu yang rutin. Jadi tidak dapat nilai keberhargaannya. Iya, istimewanya itu jadi berkurang. Gitu. Jadinya nggak dapat gitu. Iya, dulunya untuk sebagai apresiasi, penghargaan terhadap usaha kita kurang dapat. Jadi kayak ya sudah, hal yang biasa. Kalau lakukan ini akan dapat ini. Itu. Jadi ditakarlah untuk waktunya. Oke, nah mungkin Kak, tadi kan kita udah jelasin tentang definisi self reward, gimana sih penerapan self reward dan juga dampak psikologis. Nah mungkin dari Kananda ini ada nggak sih cara atau strategi biar kita tuh dapat mengontrol diri dalam melakukan self reward yang berlebih? Oke, untuk mengontrol dirinya nih ya. Kalau itu ini kan kayak conclusion kita ya. Jadi di awal kita susun dulu dari goalsnya kita, dimulai dari goalsnya apa. Terus kita lihat rewardnya apa yang bisa kita penuhi, sejauh apa cost yang bisa kita keluarkan. Lalu setelah terpenuhi goalsnya, kita lihat lagi apakah memang dengan terpenuhi goals ini itu memang sebutuh itu, seurgent itu untuk diberikan self reward yang sudah kita rencanakan. Kan itu cuma perencanaan awal ya, tidak selamanya harus terpenuhi. Itu ibaratnya perencanaan itu kayak bensin kita lah untuk jalan gitu kan. Meskipun dalam perjalanan ya tidak sejauh itu sebenarnya. Nah, untuk kontrol ketika sudah tercapai, kita perlu berpikir lagi, apakah memang se-worth it itu pemberian self rewardnya, apakah se-urgent itu, dan apakah memang saya butuh. Misalnya yang kita rencanakan self reward beli baju, apalagi cewek-cewek yang beli baju atau beli make up gitu kan. Di saat tercapai goalsnya, tanyakan lagi ke diri sendiri, kontrol dirinya yang perlu dikendalikan. Apakah butuh, apakah memang sekarang ada dananya. Kan misalnya kalaupun sudah direncanakan, sudah masuk budgeting, tidak ada yang tahu kan. Misalnya ternyata situ butuh dialihkan ke hal lain dananya. Nah itu dipertimbangkan lagi, apakah kebutuhan atau keinginan, urgent atau tidak urgent gitu. Oke, baik. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan ini dari apa yang tadi Kak Ananda bilang, yang saya highlight itu, pertama, self reward itu kita lakukan, kita susun dari awal. Kita tahu apa sih goals kita nantinya dan apa sih self reward yang pantas untuk goals ini. Kita juga lihat
tingkat urgensinya itu apa terhadap self reward ini, apakah emang kebutuhan kita atau mungkin cuma berkedok boros tadi Iya, berkuda-kuda Iya. itu ya. Lihat sale, beli. Iya. Dan di Shopee, check out. Nah, itu tadi dia penjelasan-penjelasan dari Kak Nanda terkait tema hari ini, yaitu self reward. Nah, mungkin dari Kak Nanda sendiri nih, ada nggak sih closing statement untuk tema hari ini atau dari podcast hari ini? Oke, mungkin untuk closingnya ya, teman-teman perlu untuk tahu diri ini proses sampai mana, sejauh apa, dan juga ingat untuk mengapresiasi usahanya. Kalau yang kita pakai di sini termnya kan istilah self reward. Ingat untuk tetap juga mengusahakan memberikan reward ke diri kita. Tidak perlu yang reward yang mahal, yang perlu costnya banyak sekali, uang sampai ke uang ya. Reward sederhana, istirahat yang cukup pun itu bisa jadi satu bentuk apresiasi untuk usaha kita. Itu tetap memperhatikan diri sendiri dan tetap berproses. Itu tadi insight yang diberikan oleh Kananda terkait tema yang kita bawakan hari ini, yaitu self reward. Nah, semoga bermanfaat bagi para penonton. Oke, saya Faira Sabrina selaku podcaster pertama hari ini, dan rekan saya Sarah Dinur Molina selaku podcaster kedua pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.